Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masuk betul. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi washabihi ajma'in. Jelas betul. Oh, betul. Wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amin amma ba'd. Yang saya hormati Pak Yai Nur Aziz Jubri selaku pemateri atau jamaah kita ngaji online kitab fikih Kifayatul Akhyar yang diadakan oleh Jamu Kota Semarang atau Jamiyatul Mu'minin. Alhamdulillah malam hari ini sudah masuk pada putaran yang ke-12. Alhamdulillah, dan selanjutnya sebagaimana yang pernah saya sampaikan bahwa nanti ketika sudah masuk pada bulan Rabiul Awal kita akan libur beberapa saat untuk nanti kita fokus untuk kelahiran Kanjeng Nabi Muhammad SAW. Selanjutnya mari untuk menyingkat waktu, malam hari ini kajian kitab Kifayatul Akhyar kita mulai saja dengan membaca suratul Fatihah. Semoga ilmu kita bermanfaat, kita diberikan kekuatan lahir dan batin untuk bisa istiqomah ngaji kita dimanapun. Mungkin bisa kita nyambi-nyambi seperti saya ini sedang posisi perjalanan pulang dari Jakarta Pak Yai, belum sampai rumah. Cereng-cereng ziarah. Iya, biasa gule-gule perkara. Jare Mbah Hadi Graha Mukti Alamin mula di WA jawab. Iki makan dengan ngaji iki lho. Jenengan di WA. Yamin di WA karo Mbah Hadi ra jawab. Jadwal khotbah ki lho ra dijawab jare. Iya, biasa Pak Hadi itu tadi balasannya saya sambil mikir karena urusannya jadwal khotbah. Jadi harus metani satu-satu itu. Delok iya. Oh, jadi karena urusannya jadwal khotbah ini harus lagi kabeh. Mas meninjau tiba-tiba tepuk. Iya. Itu kasusnya kayaknya memang bau nikmah. Baik. Mari kita baca surat Al-Fatihah untuk mengawali pertemuan pada malam hari ini. Ala hadiniyah wa ala kulli sholiha bi barakatil Quran wa bi barakatis suratil Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Alhamdulillahirabbil alamin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Shiratal mustaqim, shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Baik, sambil menunggu presentasi dari Pak Akang Solikul Hadi untuk nanti ditampilkan di layar, mungkin bisa disimak di tadi yang di WA di grup itu yang saya share, itu sudah ada materinya, mungkin bisa disimak lewat sana atau mungkin hanya mendengarkan saja langsung nanti dipahami. Kalau ada masalah tinggal nanti ditanyakan, itu aja. Sepenuhnya waktu kami persilahkan kepada Pak Yai Nur Aziz Jubri Sumo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, assalatu wassalamu ala sayyidina Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumil qiyamah. Amma ba'd. Sedherek sedaya peserta kajian Kifayatul Akhyar, mari sebelum kita mulai ngaji kita kentun Fatihah kagem Yai Abi Syuja' pengarang kitab takrib, ugi Yai Taqiyuddin Al-Hisni pengarang Kifayatul Akhyar, ugi sedaya tiang-tiang sepah kula panjenengan kakalih lan guru-guru kita sedaya. Wa ala hadini al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-muallifu rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi'ulumi fid dharaini amin ya rabbal alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Engkang kitab Darul Ihya Kutub Al-Arabiyah ada di halaman 12
di alinea terakhir wal kullatani khamsumiati ratlin niku. Bismillahirrahmanirrahim. Wal kullatani utawi kang aran banyu rongkolah iku khamsumiati ratlin boleh utawa ritlin ugi angsal. Iku khamsumiati ritlin 500 kati bil Iraqi kelawan katine bangsa Irak takriban ing dalem kira-kirane fil asohi miturut kaul kang luwih sahih. 2 kolah itu adalah seukuran dengan 500 kati, yang kati ini bangsa Irak. Kati ada yang menerjemahkan dengan istilah pon, 500 pon Irak. Pon ki ora reti, kati ora reti, tapi nanti di belakang akan ada penjelasan yang menjadikan kita jelas. Maklum karena ini kitab wong Arab, disusun orang Arab dengan bahasa Arab, dengan ukuran-ukuran yang dimengerti oleh orang Arab. Ketika dibawa di Indonesia ada sedikit kekurang jelasan mengenai hal tentang timbangan-timbangan ini. Kita lanjutkan dulu. 5 krono hadis ruwiya kang wis den riwayatake apa ma Yayasan Panti Ustaz saged krisipun 5 krono hadis ruwiya kang wis den riwayatake apa ma an Abdillah ibni Umar saking Abdillah ibni Umar radhiyallahu taala anhuma. Ketika anhuma berarti Abdullah dan Umar itu sama-sama sudah masuk Islam. Nek anhu begitu berarti hanya ya beliau saja, bapaknya tidak menang Islam. Qala dawuh sapa Abdullah bin Umar, dawe piye? Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ibnu Umar dawuh bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dawuh, Kanjeng Nabi dawuh pripun? Idza balagha ing dalem narikalane wis tumeka, wis sampai apa almau banyu tumeka kullataini ing rongkolah bikilali hajar kelawan kolai tanah hajar layunat jisu mongko ora najisake apa mau kullatain. Ngene ke fa'ilan layunat jisu mongko ora najisake hu ing ma apa syai'un sewiji-wiji. Ketika air itu sudah ada 2 kolah dengan ukuran kolahnya tanah hajar, kolai suku hajar. Suku hajar itu ada di mana? Ya karena ini Kanjeng Nabi Arab, ya sekitar Arab situlah ada kilal, ada kolahnya orang hajar. Itu ketika kolahnya orang hajar sudah ada dua kolahnya dengan ukuran kolahnya suku hajar, orang-orang hajar, maka air tersebut tidak ternajisi ketika ketiban sesuatu. Jadi kata-kata kullata ini, kata-kata 2 kolah itu memang bahasanipun Kanjeng Nabi. Kita lanjutkan. Qala pun dawuh sapa Syafi'i, Imam Syafi'i radhiyallahu anhu, isi dawuh pripun? Qala ngendika sapa Ibnu Jurayj, Imam Ibnu Jurayj. Imam Ibnu Jurayj mengatakan ra'aitu qilal hajar. Ini untuk mempertegas tentang qilal hajar, tentang kolahnya suku hajar, bahwa Ibnu Jurayj pernah mengatakan begini, ra'aitu qilal hajar. Ra'aitu wis pernah ningali sapa ingsun qilal hajar ing kolah-kolah wong hajar. Wal kullatu utawi sak kolah iku tasa'u bisa kamot apa sakolah kamot kurbateni ing grebo loro au kurbateni utawa grebo loro wa syai'an lan sewiji-wiji lan tambah sithik.
Ini kata Ibnu Jurayj. Ibnu Jurayj pernah mengatakan, saya pernah melihat kolah-kolahnya orang-orang Hajar. Yang saya lihat itu bahwa satu kolahnya orang Hajar itu dapat memuat 2 grebo. Dan makna kitab dimaknani kok butuh makna meneh grebo iki apa gitu ya. Mau ritel itu katri iki apa, grebo itu apa. Wis pokoke dimaknani sik. Kurbata ini kamot 2 grebo. Satu kolah itu kamot 2 grebo. Al kurbata ini wasyai'an utawa 2 grebo punjul sithik. Ada yang mengatakan 2 grebo, ini nama ukuran, nama takaran. Ada yang mengatakan 2 grebo punjul sithik. Nah, nek 2 grebo punjul sithik niku kan sakolah. Lah 2 kolah itu berapa? Berarti 2 grebo mbek 2 grebo 4 grebo. Lah punjul sithik kuwi mau punjul sithik nek ping pindho dianggap terus 1. Lah 4 grebo ambek 1 grebo 5 grebo. Itu ada yang mengatakan demikian. Lanjut, fahtato moko nuli ihtiyat, berhati-hati sapa Syafi'i, Imam Asy-Syafi'i radhiyallahu ta'ala anhu, wa ja'alan dadake sapa Asy-Syafi'i asyai'a ing syai' mau lukur bataini wa syai'an punjulan sithik mau. Imam Syafi'i menjadikan seperti apa? Nisfan ing separo, didadekake separo. Lah nek separo ping pindho berarti 1, 2 mbek 2 4, setengah mbek setengah 1, ketemune 5 grebo. Wal qurbatu tawi sak grebo iku latazidu ora tambah apa qurbah fil ghalibi ing dalem kaprahe ala mi'ati ritlin ing atase 100 kadi. Piye, Mbah? Bulut ra, Mbah? Ada ana kati, ana grebo, wis pokoke ngene sik, nanti di belakang jelas. Jadi lumrahe sak grebo itu tidak lebih dari 100 kati. Wahina idin lan ing dalem alikane iki ja'ala Imam Syafi'i dadekake nisfan mau fa jumlatu dzalika maka utawi kumpulane mengkono-mengkono napa punika kesimpulan kulataini iku khamsu qurabin 5 grebo. Mergone napa? Sak grebo kuwi mau sak kolah kuwi mau 2 grebo punjul sithik dianggap separo, berarti nek 2 grebo ya 4 kolah 4 grebo, nek 2 kolah berarti 4 grebo, separo mbek separo dadekke 1, ketemune 5 grebo. Wa hinaidin fa jumlatu dzalika khamsu qurabin. Oleh karena itu, maka sebab inilah maka jumlah keseluruhan isi daripada 2 kolah adalah 5 grebo. 5 grebo itu berapa? Wahia hale utawi khamsu qurabin iku khamsatu mi'ati ritlin bil iraqi. Wahia utawi 5 grebo iku khamsu mi'ati ritlin 500 kati bil iraqi kelawan katine bangsa Irak. menjadi napa punika masih ngambang lagi penjelasannya. Ngambang hitung-hitungane cetha tapi menjadi tetap ngambang karena kita tidak pernah ngerti grebo itu kaya apa, kati itu seperti apa. Wahal dzalika lan ana toh utawi mengkono khamsumiyati ritil bir ilaqi 500 kati iku ala sabili takribi ing atase dalan marek, ing atase dalan pendekatan takribi, pendekatan perkiraan, awit tahdidi atau kepastian atau tahdid kira-kira 500 kati utawa persis kudu 500 kati, kurang sithik wae dianggep durung darani 2 kolah. Seperti apakah? Jawabane al asahhu utawi kang sahih
iku annau sak temene dzalik sak temene masalah khamsumi atridrin kuwi iku ala sabilit takribi ing atase dalan takribi ing atase pendekatan secara kira-kira tidak pasti ora kudu 500 kati persis. Fa'ala hadza moko ing atase iki sabilit takrib al asahhu utawi kang sahih iku annahu sak temene sya'an sak temene kelakuan iku laya durru ora bahaya apa nuqsanu qadrin kurange kadar kurange ukuran layadharu kang ora pertelo binaqsihi kelawan sudone kadar apa tafawutun kacek fit taghayyuri ing dalem owah biqadrin kelawan kadar minal mughayyirati saking pira-pira perkara kang ngowahake. Oleh karena itu berdasarkan takribi ini kira-kirane wae ora kudu persis ana 500 kati kurang sithik ora apa-apa. Maka tidak masalah ketika kekurangan ini kekurangan yang tidak menjadikan jelas di dalam hal berubahnya air itu karena kecampuran hal-hal yang menjadikan berubah. Artinya kekurangan ini tidak masalah ketika airnya itu ketika kecampuran tidak menjadi berubah. Itu contohnya ngene, wa misaluhu utawi contone layadurru anna layadurru nuqsan qadrin terusnya atau fa'ala hadza qadrun layadharu itu ya. Ala wadokna lamun nyelehake sapa kita. Ini contoh langsung di lapangan begini cara membuktikannya kekurangan itu tidak masalah. Itu caranya begini, la wadokna lamun nyelehake sapa kita qadrat lin ing kadar sakati minal mughayyirati saking pira-pira perkara kang bisa ngowahake ki diselehake fi khamsati mi'ati ritlin ing dalam 500 kati mata asyarat ora berubah apa mughayyirat. Ngene carane. Kita naruh sak kadar sak ritel. Katakanlah ritel itu pon, kalau pon itu setengah liter, ada air setengah liter yang sudah berubah. Pamane banyu kuwi banyu kecap gitu ya, atau banyune banyu sirup atau banyu teh sekitar setengah liter. Air itu kemudian dimasukkan ke khamsu mi'atiritin tadi, dimasukkan ke air yang jumlahnya 500 kati atau air yang 2 kolah. Jadi ada air suci tapi sudah berubah, kemudian kayak banyu teh dan sebagainya tadi dimasukkan ke air yang sudah 2 kolah. Nah, bar ngono ternyata mata asarot, air tersebut tidak terpengaruh sama sekali. Air tersebut tidak terpengaruh sama sekali. Berarti campuran air teh dan sebagainya tadi tidak mempengaruhi keberubahan air yang 2 kolah. Otomatis air yang 2 kolah tadi tetaplah suci, mensucikan. Lanjut, walau nakosna lan lamun nyudo sapa kita mimma in akhara saking banyu akhara kang weneh qadra ritelaini kadar 2 ritel. Nek mau kan sak ritel, saiki 2 ritel 2 kati masalah ing dalem umpamane au salasaten utawa malah 3 ritel
telung kati. Wahia hale utai ma iku khamsu mi'ati ritlin ana 500 kati. Wis. Kemudian wawadokna lan nyelehake sapa kita qadra ritlin ing kadar sak kati. Mata syarat mongko nuli ora berubah apa banyu. Nah, ini caranya. Tadi kan dijelaskan dari sisi takribi. Pertama diceritakan ada air 2 kolah atau khamsumati ritlin, dimasuki air setengah liter yang mughayyirat, air suci tapi sudah berubah. Nah, sudah berubah. Namun ternyata air suci yang sudah berubah ini, air teh, air kopi dan sebagainya, dimasukkan ke air 2 kolah itu, ternyata airnya tidak terpengaruh apa-apa. Nah, itu contoh sing pertama. Contoh kedua yang takribi itu seperti ini. Air itu ternyata kurang dari 500. Kurangnya berapa? Kurang rong ritlen ya, kurang 2 kati atau kurang 3 kati. Kalau sak kati ini setengah liter berarti kurang 1,5 liter kurangnya, umpamanya seperti itu. Kemudian ternyata air tersebut itu juga tidak berubah dengan campuran ini. Nah, maka air tersebut fahadan nuqsanu maka utawi iki sudo iki kurang iku layu asiru ora memberikan pengaruh apa nukson. Artinya air tersebut tetaplah suci, mensucikan. Lanjut, falau wadu'na maka lamun nyelahake sapa kita qadra ritlin ing kadar sak kati minal mughayyirati saking banyu sing wis berubah utawa perkara-perkara suci sing wis berubah utawa perkara apa wae sing wis iso ngowahake banyu. Itu jadi dikasih sak ritel mughayyirat, kasih banyu teh sak ritel. Disalahake fi khamsati mi'ati ritlin ing dalem 500 kati. Illa khamsat artolin kejaba 5 kati. Ini bahasa Arab ki rada ngono. Kayak ceritane dakwah Nabi Nuh itu kan 950 tahun. Ning Quran membahasakan alfin illa khamsina ama. 1000 kecuali 50 itu. Itu ku macane 1000 kurang 50 itu Mbah. Ilah itu artinya kecuali tapi neneng kono dimaknani nggo gampangke itu 1000 kurang 50. Lah ini 1000 kurang 50 kan 950 toh. Lah ini 500 kejaba 5 artol berarti 495 kurangnya 5 ritel. Nek mau bisa loro bisa telu. Bar saiki lebih banyak lagi berapa? 5 ritel, 5 kati. Masalah ing dalem umpamane fa'assara banjur mongko banjur nglabeti apa qadra ritlin minal mughayyirat itu tadi. Sak ritel, sak kati air yang berubah dimasukkan ke dalam air yang jumlahnya 500 kurang 5 berarti 495 kati. Ternyata menjadikan air itu menjadi berubah. Kulna maka jawab sapa kita hadan naqsu utawi iki sudo mergo kurang 5 kati. Iku yu'asiru memberikan pengaruh apa nukson. Karena memberikan pengaruh, maka air yang 2 kolah yang kurang 5 kati itu menjadikan air tersebut tidak lagi suci, mensucikan. Ini dari sisi takribi. Kalau kurangnya sithik, kurang loro, kurang telu ndak masalah. Tapi kalau kurangnya 5 itu sudah dianggap banyak, sudah dianggap kurang yang banyak. Ini menurut pandang kaul yang
takribi, ngundangkan pendekatan sing kira-kira, ora kudu persis gitu, kurang sithik ra masalah. Kemudian wa ala qauli tahdidi, lan iku tetep ing atase qaul sing tahdid, nggunakake qaul sing kudu apa anane 500 kurang sithik ora kena, ya kudu pas persis. Ya durru bahayani apa nukson, apa nakes. Naksun tegese nakes, kurang sithik lah itu, pokoknya kudu persis minimal ono 500 kadi, sampai kurang sithik wae kok banyu kuwi kok kemasukan sesuatu sing ndadekke berubah, disoki banyu teh itu, maka air itu menjadi air yang tidak lagi mensucikan. Jadi ada dua pendapat, kesimpulannya nggih. Panek kol takribi ora apa-apa, kurang sithik-sithik lah. Asal ora kurang kae banget. Ning kene diomongke 5 kati kok dadekke berubah, maka 5 kati itu sudah menjadikan seluruh air tadi menjadi tidak lagi mensucikan. Lah, tapi bagi kaul tahdidi sing kudu tahdid, sing kudu pas persis, maka kurang sedikit, kurang sakritel saja, yaitu menjadikan bahaya. Maksud bahaya di sini apa? Artinya air itu sudah tidak lagi bisa digunakan untuk bersuci. Kana tinemu. Oh, ngene iki naksin. Ya, naksun kana, ana kan kanane gek mandek. Naksun kana, naksun sudo kana tinemu apa nakes. Ana, kanane kanatam. Kanas bizakati contohnya. Oh, bukan nasbi, kaniso bizakati. Kalau pun buka naskah yang napa punika digital, itu ternyata bukan nasbi zakati tapi nisab, ada alifnya. Penae ngaji kita pirang-pirang iku iso perbandingan. Nek nasbi zakat ki negake zakat, ngopo negake zakat? Malah yang tepat di kalimat ini bukan nasbi zakat tapi nisabiz zakat. Perbandingannya tahdid air itu sama dengan kanisabiz zakati. Kayak nisab zakat itu kan tahdid persis. Duwe wedhus Mbah Hadi di wedhus 40 kok nggur 39 ya durung, kan kurang siji tok, nggak bisa karena urusan nisab itu harus persis, harus pas. Nek emas 93,6 gram ya iya, 93,5 ya belum, gitu kan. Orang ilmu kas. Ilmu Kas itu tidak boleh lebih, tidak boleh kurang, harus pas. Hasil manapun juga. Oke. Gitu, kita harus kobati. Itu kan nisab zakati, sebagaimana nisab zakat itu kan juga ada ukuran-ukurannya ya. 750 minimal, kurang ya belum kena zakat. 5 unta kudune ya 5, kayak di papa ya ndak. Pamane kebu utawa sapi 30 kok kayak di 29 ya ndak. Itu seperti itu. Ini bagi yang berpendapat tahdid. Titik. Terus pendapat lain wakilan dan ngendikake apa yukfa anak sirit laini. Pendapat lain bagi yang mengatakan tahdid, ternyata ada juga yang mengatakan begini, yukfa den sepuro apa anak sirit laini kurang sengkorong ritel, kurang sekorong kati. Laila menjadi sama saja dengan yang tadi. Sing takribi nek kurang sekorong ritel kok ora naksir, ora ndadeke pengaruh, maka tetap suci mensucikan. Itu kan takribi. Bareng ning kene tahdidi, ternyata ada pendapat yang juga mengatakan oke, meskipun tahdidi tetapi untuk nakes yang ritel ini kekurangan dari sekedar sekira 2 kali itu yakfu di sepuro. Maksudnya bagi pendapat tahdid sekalipun ketika air itu kurang dari 2 kali maka tidak masalah. Itu kata kel itu jarine. Tapi sak jarine jari itu yang bisa tetap
ulama. Cuma yang mengatakan kalau itu tidak disebut kil berarti ulamanya luwih cetha daripada sing dianggap kil. Podo-podo ulama. Nek sudah berani kola siapa itu lebih bisa dipertanggungjawabkan daripada yang disebut oleh kitab dengan istilah kil saja. Itu sama-sama ulamanya, tetapi ketika kola berkata siapa itu bisa dipertanggungjawabkan secara keilmuan daripada sekedar kil. Bahkan lanjutane wakilan dengan tiga ake apa salah satun wanahwuha. Nek salah satu pada mbek dhuwur mau. Hizbullah itu perkataan kil juga ya, perkataan kil juga kita bacalah itu sebagai pengkayaan pendapat. Ada juga yang tahdid ternyata menganggap tidak apa-apa meskipun kurang 3 kd. Lanjut. Wa qadrul qullataini utawi kadar ukuran 2 kolah bil masahati kelawan ukuran iku dhira'un sak dhira' warubun lan seprapat. Untuk ukuran diukur panjangnya itu ya, itu yang namanya 2 kolah. Nah ini kita mulai bisa meraba-raba sekarang. Qadrul qullataini utawi kadar 2 kolah bil masahati kelawan ukuran panjang lebar begitu iku dhira'un sak dhira' warubun lan seprapat. Sak dhira' itu sak siku tambah lengene. Itu Mbah jenengan pira baiki aku delok apa ukuran apa iki sampai tekan lengan Mbah Joko jane ya Mbah 53 Mbah sampai tekan setengah lengan mbek seprapat toh Mbah. Sak dira mbek seprapat. 52 Mbah. Nah dengan fikih wadah kae 53. 60 Mbah, ketemune 60 Mbah. Iki pira iki? 62 malahan Mbah. Wis manut sing 60 ya Mbah. Tapi ada juga ngatakan malah 80. Mbah. Jadi beda-beda. Kalau fikih wadah itu 60 panjang, 60 lebar dan 60 tinggi atau 60 kedalaman. 60 cm kubik. 60 kali 60 kali 60 ketemunya 216 liter. Tapi kalau yang ngukurnya 81,9 seperti Wahbah Zuhaili itu ketemunya 270-an liter. Itu perbedaannya. Nek neng kamus Al-Munawwir itu sama dengan fikih wadah yaitu 60 cm kubik ketemunya 216 liter. Kalau balik ke sini dira'un sak dira' warubun lan seperempat. Sak dira' mbek seprapat. Tulan apane tulan dawane wardun lan ambane wa umkon lan jerone. Panjang, lebar dan dalamnya itu ukurannya sama 60 60 60. Lek kolai beda ya bisa diperbandingkan sendiri. Pamane panjangnya 80, lebare cuma 60. Lah itu nanti kedalamannya menjadi berapa yang ketemunya minimal tidak boleh kurang dari 216 cm kubik. 216.000 cm kubik atau sama dengan 216 liter karena 1000 cm kubik itu sama dengan 1000 ya. Desimeter desimeter kubik. Niki kula maca teng Sabiratun Najah nggih desimeter kubik kok. Iya kan, kelipatannya 1000. Jadi kan lebih gede mana? 1000 Mbah, 1000 cm kubik itu sama dengan 1 liter karena 1 cm ya, 1000 cm itu sama dengan 1 liter. Nek desi berarti 100 Mbah, gerek ngono wae Mbah. Halo? Lah iya bener niku ye. Jadi ketemunya 216 liter ketemunya tinggal ngoten niku.
Lanjut. Jadi satu desimeter itu sama dengan 1 liter. Oke. Lah itu. ngomong kumu senti, Mbah. Senti 216.000 cm kubik itu sama dengan 216 liter. Lanjut. Wa qadruhuma utawi kadar dua kolah bidimsyaki kelawan kolahe wong dimsyaki Damaskus iku mi'atu ritlin 100 kati wasamaniatu artolin lan 8 artol 8 kati 100 ambek 8 wasulu sayritlin lan 2/3 ritel 2/3 kati takriban ing dalem kira-kirane ala qolir Rafi'i miturut pendapat Imam Rafi'i. Kadar 2 kolah itu menurut ukuran Damaskus ada 108 lebih 2/3 kati 108 kati lebih 2/3 kati. Nah, itu kata Imam Ar-Rafi'i. Inna ritla Baghdad sak temene ritel Baghdad katine wong Baghdad iku mi'atun 100 wasalasuna lan 30 apane dirhame. Satu ritel, satu kati ukuran kati Baghdad itu sama beratnya dengan 130 dirham. Wallahu a'lam. Nggih. Monggo diperdalam lagi Mbah Jawad juga yang lain tentang masalah 2 kolah ini. Nyemanggaken Yamin bisa gabung lagi monggo. Manut. Untuk bacaan itu tadi wa'ala qolitah Langsung saja untuk tanya jawab bisa langsung dimulai. Di situ sudah banyak sekali tadi disampaikan tentang air yang kulata ini tadi. Mbah Jawad sudah benar tadi, sudah sama. Sudah sama. Oke, monggo yang lain mungkin bisa menyampaikan hal-hal yang belum untuk dipecahkan bacaannya dulu mungkin bisa disampaikan di sini. Monggo langsung saja ke Pak Yai Nur Aziz Jukri. Monggo Yi Abdul Omar nggih. Untuk bacaan yang wa'ala qolit tahdid yalduru itu sepertinya ayunaksin, bukan ainaksin. Ayunaksin jadi yaldurum bahayani apa ayunaksin endi-endine kurang karena tinemu apa naksin niku sepertinya Nggih. Siap nggih, saya. Sip. nggih. Monggo yang lain. Tanya Pak Yai, Yuk. Kak, ukuran tadi 2 kulatain 216. Nggih. Saya sepakat yang itu, yang 60 kali 60. Yang pertanyaannya adalah itu kan ketika sudah mencakup kulatain berarti air itu dipakai tidak musama, tidak mustakmal ya, tidak mustamal. Apa artinya bisa dicawuk gitu Pak Yai nggih? Nggih. Nah, pertanyaannya adalah ketika kita ngisi air atau kulah itu kan kita pakai kulah kata gada. Itu 60 atau 216 tiba-tiba karena sering dipakai, karena itu di kamar mandi katakan gitu ya. Nah, itu tetap tidak bisa dipakai nih Pak ya, kecuali kita mengambilnya pakai ember yang sudah dilubangi. Itu termasuk mustakmal tidak Pak Yai? Terima kasih. Nggih. Kalau kembali ke persoalan yang ada di kitab dulu sebagai landasan untuk menjawab. Jadi 2 kolah itu ada 2 pendapat antara metodologi takribi dan metodologi tahdid. Bagi yang metodologi takribi maka bisa dicawuk
kolah itu bisa dicawuk sampai kurangnya itu berapa? Kurangnya itu di sini disebutkan bisa kurang 1 ritel, boleh kurang 2 ritel, bahkan kurang 3 ritel tidak masalah. Kalau kita katakan kurang napa punika setengah liter menjadi kurang 1 liter atau bahkan kurang 1,5 liter, tetapi ternyata mata asyarat bahwa air tersebut tidak berubah sama sekali, tidak terpengaruh sama sekali kalau ditambahi dengan air yang sudah berubah. Itu. Lah bagaimana kalau ternyata airnya tadi persis ada 2 kolah, wis ana 216, lalu bukan ditambahi tapi dilongi mergo gawe wudu, dicowak-cawuk, nah, tentu tidak masalah. Tentu sangat-sangat tidak masalah karena dicawuk kan berkurang. Dicawuk itu menjadi berkurang dan tidak merubah air. Ini bagi yang menggunakan takribi, hanya pendekatan kira-kira, ora kudu 500 kati persis atau tidak harus 2 kolah persis, tidak. Lalu bagaimana pendapat yang mengatakan tahdid? Itu di situ dijelaskan. Di mau wa alat tahdidi wa ala qoli tahdidi yadurru ayunaksin kana. Itu kalau bagi yang menggunakan metodologi tahdid, ketika kemudian dicawuk, nah itu kan menjadi berkurang. Ayunaksin, kurangi sepiro, itu menjadi bermasalah. Seberapapun kurangnya ayunaksin, ya, itu ketika sak cawuan sekalipun maka air itu menjadi berkurang dari 2 kolah. Untuk yang menggunakan tahdid itu tinggal kita apakah menggunakan tahdid ataukah menggunakan takribi. Bagi yang menggunakan tahdid dengan dicawuk sekali cawuk, maka air itu sudah berkurang dari 2 kolah. Ya kanggo ngati-ngati gawene ukuran ya aja swidak persis itu ya. Nek swidak persis kan lagi 2 kolah, engko dicawuk sak cawukan kan menjadi kurang. Nah, tadi kan bahasanya nak dicawuk. Lah nek jenengan kita makanya tetap diciduk dengan alat, engko nek jenengan mau critake nganggo panturan, nyiduke mbek panturan. Lah nyiduke nganggo bekas cat sing ana panturane iku jenengan ciduk sampai entek malah ra apa-apa. Ana wong nyiduk jiko terus pindah nggon wudu, nyiduk pindah nggon wudu sampai airnya itu habis. Itu dikolah itu sampai habis tidaklah masalah karena niatnya nyawuk, tidak niat untuk berwudu dengan air yang ada di dalam kolah tersebut. Ngaten. Jadi jawabannya nek cara takribi oleh, nek cara tahdidi kanggone sing cak cawan pertama mau, liyane ra iso. Ngaten ya saya. Itu problem yang sering kita jumpai Pak Yai karena tadi memang pertama nyawuk begitu, terus yang terakhir itu biasanya pakai itu apa namanya siwur ya, ngambil kan basuh kaki gitu kan, sehingga yang 2 kolah itu berkurang begitu. Itu yang terjadi. Yai, nek pertama wudune dicowak-cawuk dan airnya kembali ke situ malah ndak masalah. Terakhirnya nah, kan yang terakhir kan diciduk, yang terakhir diciduk. Niatnya nyiduk bukan niat bersuci, niatnya nyiduk untuk nyuci kaki. Malah ndak apa-apa. Karena waktu wudu dipakai itu kan kembali lagi airnya ke situ. Kembali lagi airnya ke situ, tangan kita celupke kembali ke situ, asal tidak mutah lho, asal ukurannya kolai ora bener-bener swidak persis, kolai gede isine sing swidak tok, isine dadi dicowak-cawuk
bekas mustakmale masuk ke situ tidak jadi mustakmal karena airnya tetap utuh 2 kolah. Karena airnya tetap utuh 2 kolah. Lalu yang terakhir kita nyibuk itu kan pakai cawuk, pakai gayung itu ya. Nah itu niate nyiduk bisa kita gunakan kaki kita gitu. Itu malah enggak apa-apa gitu. Karena tadi waktu berkumur-kumur, waktu cuci muka dan lain sebagainya, air itu tumpahnya tetap ke air yang 2 kolah tersebut. Ini terlepas dari gigu apa ndak loh. Ayo neng pondok kayak dulu rupanya sampai malah saking sebenarnya telung bulan setahun balik kadang ora tau dikuras. Nggih. Zaman sekarang ya. Ya, terima kasih. Saiki podo resi-resi ye. Iya. Gede Jawa resi-resi. Terima kasih. Nggih. Monggo yang lain. Zaman Nek biyen. mboten kula lanjutke. Tanya Yi, Monggo Yi tulung mar nggih. itu untuk ukuran-ukuran yang home sumi blend itu mungkin pakai yang persegi ya. Kalau misalnya bentuknya kalau sekarang kan kayak jun gitu ya, kayak ada dawet itu loh. Nah itu apa tuh kayak apa namanya ya? Padasan. Tandon ya. Lonjok tabung bentuknya gitu loh. Yi. Tandon dhuwur kae. Padas. Penguin. Padasan. Ya wis padasan kena. Lho pun wong ki rongkolah kok padasan ki apa, Mbah? Rongkolah iso gedhi ya, Mbah. Kayak dhuwur kae lho tower, Mbah. Sama kayak itu ukurannya. Kaki big. Nggih. Ya, mudah saja. Di ukuran-ukuran tower yang kita punya itu kan sudah ada tulisannya. Ana sing isine 350, ana sing 500, ana sing 1500, ada yang 1000, yaitu biasanya tandon-tandon yang kuning-kuning itu besar-besar itu, besar-besar. Yang malah enak itu kalau kita beli yang itu sudah ada tulisannya. Kalau enggak kok gawe kolah dhewe apapun itu yang ngalahi ngukur ukurannya tentu tidak harus sama panjang, lebar dan tinggi, tidak harus. Yang penting ukuran panjang, ukuran lebar dan ukuran tinggi, volume akhir itu ketemunya adalah minimal harus ada 216 liter atau tadi 216.000 cm sing ketemune ya 216 liter. Makaten Yidullah Umar nggih. Ngalahi ngitung. Kalau mau dicawuk nggih, kalau enggak dicawuk nek dibolongi niku wis rasah mikir niku sak kaleng cat 5 kilo niku utawa botol aqua niku saged didamel wudu. Aqua sing ki lho Mbah, sing bolongan ana bolongane 3 ki lho Mbah. Kayak sing dienggo wong sing pemain bola ki lho sing dipetes ki lho. Itu kan mancur cilik centur itu. Lah niku iku sak botol ngono lah iki wis gawe wudu iso. Wudu pakai aqua kan keren. Apa meneh saka PAM iku mesti saya kenone. Ikan bicara Tapi melihat nggih. Kalau melihat wudhu yang dipraktekkan Rasulullah itu kan mungkin nggak sampai 1 botol aqua ya. Nah, Itu mestinya dicawuk ya. Itu gimana itu? Kenapa nggak mustakmal ya? Kan itu nggak sampai botol aqua hanya. Anu, berapa? ketayi jawab dia pernah nge-share wudhu sing nganggo botol aqua kuwi. Sak botol aqua itu bisa digunakan wudhu ya, Mbah. Wah, gelas aqua. Segelas Nah, itu aqua apa? bisa untuk wudhu. Sing penting kan yang penting airnya ini. mengalir gitu. Yang penting itu gini, yang penting air yang telah kita buat wudhu itu jangan sampai netes ke dalam gelas aqua itu. Yang penting itu. Itu kan hanya kita ambil yang wajib-wajibnya aja. Yang penting kita ambil wajib-wajibnya aja. Tur nggak cukup, Mbah. Sekali Ya. aja bisa. Tur cukup, Mbah. Pernah saya Nek sak praktekkan. gelas aqua ra Pernah saya cukup ya tambah praktekkan. gelas liyane, Mbah. Ya, Mbah. Soalnya nyun sewu
Soalnya nyuwun sewu pernah kula prakteknya ten. Wes keren. Mbak Jawat ki apa to sing ora? Kabeh Angel. dilakoni ya. Praktek pakai botol aqua dicawuk itu kesulitan ya. Nggih, kesulitan iki aneh-aneh atau paling pengen disemprot. Niku lho yang sing aqua sing model dibuka tutup niku lho. Mboten sing diputer, sing buka tutup niku kan ada lubangnya 3 niku. Iku memang ngalirnya sedikit. Nah, itu malah cocok buat wudu pakai yang botol aqua itu. Lah nek aqua gelas niku nek cukup mbane ra cukup yo nambah aqua meneh, Mbak. Ya melihat situasi dan kondisi air saat dirigen 5 liter gitu. Dan itu dibuat untuk orang 1 bis. Bagaimana supaya semuanya merata bisa wudhu? Karena jauh dengan di Bali itu kan jauh, waktu itu jauh dengan masjid dan sebagainya. Maka bagaimana supaya bisa wudhu semuanya? Nah, cara saya praktekkan, pertama saya mempraktekkan sendiri menggunakan dengan aqua gelas. Saya taruh, saya tuangkan di aqua gelas, saya buat, saya ambil yang wajib-wajibnya saja. Akhirnya jamaah mengikutinya. Nah, dengan otomatis saya praktek setelah jamaah saya amati betul sehingga supaya tidak terjadi mustakmal lagi itu. Tuh. Nggih. Cukup sekali aja, nggak usah 3 kali. Kita laksanakan sekali. Itu yang pernah saya lakukan di sini. Wah, keren, Mbah. Kuwi ilmu pas pada kondisinya, Mbah, dimanfaatke. Ora kudu kabeh kena wudu, ya ora kudu ping 3, sing penting rukune wudu sing 4 itu terbasuhi semua. Keren, Mbah, keren, Mbah. Perjuangan harus begitu. Soalnya kita sebagai tokoh harus bisa memberikan contoh kan. Jawab ora. perjuangannya luar biasa. Saiki Mbak Jawa tongkon praktek. Ayo tak praktekno, soalnya sudah biasa di luar soalnya. Mbak, apa nganggo sedotan, Mbak? Sedotan yang kita cepet terus milih sidi ngono lho, Mbak. Apa ngono modele? Berapa menit niku ketahui sedotan? Sidi apa nganggo sedotan? Sedotan kan nek ditumpahke yo alon-alon metu to, Pak. Iya, Pak, sedikit aja yang ngucurkan sedikit aja, nggak usah banyak-banyak. Yang penting syarat rukunnya kudu sudah terpenuhi beres. Nggih. Nah, gitu toh intinya. Oke, yang lain nek mboten wonten kula lanjutke pasal berikutnya. 40. Lanjut ya. 50. Tak lanjutke sak entuke nggih. Nek arep mandek kok gek gasik men pemene disuting. Iya. Lanjut. Lanjut nggih. Bismillahirrahmanirrahim. Faslun utawi iki iku ana pasal suwiji. Wa juludul maitati. Utawi kulite maitah, kulite batang iku taduru bisa suci apa juludul maitah, bisa suci dibagi sebab dan sama illa jildal kalbi kejaba kulite anjing wal khinziri lan celeng wama lan kewan tawalada kang lair apa ma minhuma saking kalbu lan khinzir au min ahadihima utawa saking salah sijine kalbu lan khinzir. Nah, sekarang bab tentang air selesai. Kemudian kita memasuki bab baru atau pasal baru di sini bahasane, yaitu tentang kulit bangkai. Kita tahu semua bahwa bangkai itu haram. Tetapi ternyata untuk masalah kulit ini ada pembahasan tersendiri. Di sini disebutkan bahwa kulit bangkai itu bisa menjadi suci dengan cara disamak, kecuali kulitnya kalbun dan khinzir. Kalbun dan khinzir ini katakanlah meskipun disamak tidak bisa menjadi suci. Bahkan bukan kalbun dan khinzir saja, tetapi
peranaane mereka berdua atau salah satunya. Contoh, kalbun bek kalbun lahir kalbun yang baru, khinzir bek khinzir lahir khinzir yang baru, utawa kalbun bek wedus, utawa kalbun bek khinzir, itu makna min ahadihima, sama saja. Blasteran seperti ini menjadikan keturunannya juga tidak bisa menjadi suci, bahkan kulitnya sekalipun. Lanjut. Al hayawanu utawi hewan alladzi kang yanjusu najis apa alladzi bil mauti sebab mati iku ida dubira ing dalem nalikane den sama apa hayawan apa jilduhu kulite hayawan ya zuru maka bisa suci apa jildu bid dibagi kelawan den sama. Hewan-hewan yang najis dikarenakan mati, bangkai itu kan menjadi najis. Itu ketika kulitnya disamak, maka kulit itu bisa menjadi suci. Sawaun fidalika, sawaun iku padha uga fidalika tetep ing dalem mengkono-mengkono hayawan, makulul lahmi utawi hayawan kang halal den pangan daginge, wa ghairuhu lan liyane makulul lahmi, wa ghairuhu ay ghairu makulil lahmi. Mbuh hayawan kuwi kena dipangan daginge rikala urip utawa ora, asal kuwi mau disamak maka jadilah suci. Tentu mengecualikan dua hewan tadi. Jadi umpamane nyamak macan itu, tapi ojo disamak macan. Ora, ini kaitannya ambek hukum negara, itu perlindungan ya. Tapi secara fikih umpamane nyembelih macan utawa ora disembelih mati dhewe dadi bathang, itu asal masih bagus kulitnya, itu bisa diselamatkan dengan cara disamak. Itu maksud tidak membedakan apakah batang itu dulunya ketika hidup itu min makulil lahmi ataukah tidak. Ketika hidup itu boleh dimakan dagingnya, berarti dengan cara disembelih, ataukah hewan-hewan yang memang tidak boleh dimakan karena memang diharamkan kaya kucing umpamane, kucing kok apik men terus disamak umpamane, kijang disamak, badang kijang. Nah itu kalau kijang boleh ya. Nah itu batangnya juga tentu boleh disamak kulitnya maksudnya. Lanjut, wal aslu utawi dasare, asal muasalnya, dasar tentang masalah ini, fidzalika yang dalam mengkono-mengtuhurul jildi iku hadisu Maimunata, hadisnya Maimunah, hadis riwayat Maimunah radhiyallahu anha, haitsu qala yang dalam sekiranya ngendika sapa Nabi Kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam fi syatiha yang dalam weduse Siti Maimunah. Itu cerita kasus weduse Siti Maimunah tidak sempat tersembelih, mati, nah, dibuang. Kanjeng Nabi melihat kejadian ini dawuh, lau akhadtum mbok yo ngalap sira. Makna asline la akhadtum lamuno ngalap sapa sira ihabaha ing kulite syat, ing kulite lulang. Kulite wedhus, kok kulite lulang, kulite wedhus. Tapi dimaknani secara maksud dia itu mbok yo ngalap sapa sira. Eman-eman lamun kowe njupuk kulite kan iso apik, iso kok manfaatke. Faqalu maka padha jawab sapa para sahabat, innaha saktemene syatiha, saktemene wedhuse Siti Maimunah iku maitatun batang.
mati belum sempat tersembelih Kanjeng Nabi. Begitu jawab para sahabat. Faqala maqal dawuh sapa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yutahhiruhu bisa nucekake hu ing julud, hu ing jildu utawa hu ing ihab nek ning kene apa alma'u banyu wal qaradu lan trengguli. Rawa bos ngriwayatake sapa Abu Dawud. Meskipun wawunya di situ satu, bacanya tetap panjang. Dawud, jadinya domahnya domah kuwalik. Dawud. Nah ini ada cerita unik tentang Dawud ini. Kenapa Dawuda itu wawunya satu, bacanya panjang? Ternyata aslinya wawunya itu dua. Aslinya wawune loro. Lah napa wawune siji ora ana? Jare guru nahwune Dawud Pasha, itu wawune dicolong karo Amrun. Kenapa duriba Amrun? Itulah. Kenapa duriba Amrun? Kenapa Amr itu bolak-balik dipukuli? Weneng contoh nawu bolak-balik duriba Amrun. Amr dipukul. Dipukul ngapa? Tibae Amrun kuwi mau nyolong wawune Dawud. Mula tulisan Amrun berbeda dengan Umar. Kapan dibaca Umaru, kapan dibaca Amrun. Kalau ada wawunya bacanya Amrun, kalau tidak ada wawunya bacanya Umaru, begitu. Ceritanya kayak ngene. Ono apa jenengane, ono guru privati Dawud Pasha, ini pangeran Turki. Nah, agar gak mulang pisan dikongkon balik rantuk mulang meneh. Mergo ditakoni rek sonjok takonane piye? Ngopo kok Amr bolak-balik dipukul? Ngopo kok contoh duriba Amrun wae ora ana duriba Zaitun apa duriba sapa kok duriba Amrun wae. Lah. Nah, singkat cerita ada guru terakhir yang kemudian bisa jeletreke, tapi ini ngarang. Kenapa Amrun kok dipukul? Jenengan perhatikan Pak Dawud, Pangeran Dawud, jenengan sakit perhatikan. Itu Amrun kan tulisannya pakai wawu. Itu bacanya Amrun ada wawunya. Duriba apa nih? Dorob marotu bi Amrin. Padahal tulisannya bi Amrin. Rin itu loh, kok ada wawunya? Wolong bi Amrin kok ada wawunya. Ja'a Amrun. Nah itu, kok ada wawunya juga. Itu ternyata Amr itu nyolong wawune jenengan. Mula Dawud ngene, jenengan ra ana wawune siji tok. Sing si wawune jenengan sing siji dicolong Amr, itu ceritanya begitu. Rawahu Abu, itu tapi guyon, tapi dengan itu Dawud gelem belajar nahwu tenanan gitu. Gelem belajar nahwu tenanan gara-gara bisa menjelaskan jelentrehke kenapa Amrun bolak-balik di pukuli. Rawa was ngriwayat ing hadis sapa Abu Dawud wan Nasa'i lan Imam Nasa'i wa isnadu tawi sanadi hadis iku hasanun hasan. Sampai di sini tambah satu hadis lagi. Wa ani Ibnu Abbasin lan cinarita saking Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma. Lah ini anhuma berarti Ibnu dan Abbas itu sudah masuk Islam. Anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sak temene Rasulullah sallallahu alaihi wasallam iku kala ngendika sapa Kanjeng Nabi, idza tubiga ing dalem narekalane den sama apa al ihabu kulit faqat tahura maka teman-teman suci apa ihab. Rawa wis ngriwayatake ing hadis sapa Muslimun, Imam Muslim. Oke. Dari ini semakin jelaslah bahwa sandaran tentang kesucian kulit bangkai itu ternyata berdasarkan hadis. Bahkan ditampilkan dua hadis. Pertama hadis yang diriwayatkan oleh Abu Dawud, Nasa'i itu, dan kedua adalah hadis yang bahkan diriwayatkan oleh Imam Muslim. Dua hadis ini mengarah dalam
hal yang sama, bahwasanya kulit bangkai itu bisa dimanfaatkan, bisa menjadi suci dengan cara disamak. Sampai sini wis jam 09.15, monggo kita dalami yang sedikit ini dulu. Oto nerano ya tutup sik wis jam 09.15. Nyemangaken. Pak Yai mau tanya Pak. Oh, monggo Isehu nggih. Apa hadis tadi tidak dubi atau ihab tadi kulit yang disamak itu kan problemnya adalah penyamaknya. Artinya bolehkah intinya menyamak itu kan menghilangkan fudlul ya. Hal-hal yang pada kulit itu yang bisa membuat busuk atau berupa darah atau sejenisnya ya. Misalnya itu kalau di PM saja itu kan nggak cukup Pak ya. Dengan kerik matahari. Andikan itu dengan cara menggunakan sesuatu yang mempunyai rasa, misalnya rasa pahit atau sepet, biar benda najis itu, kotoran itu hilang. Atau dengan takuri benda-benda najis untuk menyamaknya, misalnya untuk biar menghilangkan itu. Kira-kira itu boleh tidak kayak Nggih. Pun. Itu nanti kalau kita baca lanjut akan terjawab niki contohnya. Wala yakfi atajmidu biturabi wasyamsi ala sahihi. Bahwasanya tidaklah cukup dalam penyamakan itu dengan cara digabuli samawu utawa dipe, meskipun dipe itu bisa kering, bisa kuat bertahun-tahun, tetapi karena fudulannya tadi belum hilang, nanti suatu saat ketika itu digunakan itu akan bahaya, timbul lagi namanya kiter-kiter atau apa jenengane ya kan ketika mengkuliti itu kan ada ketot daging sithik atau bahkan gajih-gajihnya itu fudul itu kan gajih-gajihnya itu ya. Itu kalau tidak sampai bersih, sampai benar-benar tekan kulitnya, itu meskipun garing itu juga nanti suatu saat ketika dikum kena banyu itu menjadi bahaya lagi, menjadi bermasalah lagi, menjadi bau lagi. Apalagi di kitab ini ditegaskan bahwasanya tidak cukup dengan hanya mepe, kalau itu barang-barang najis. Tapi kalau itu hasil dari mergawe dewe nyembelih korban atau akeko ya tentu tidak masalah. Ini kan kita bicaranya dari sisi kenajisan maumone bangkai, lalu kita manfaatkan, maka aturannya harus ditegakkan. Makaten iki Sehu nggih. Kanggo Yai. Iya Ghazali, monggo. Opsom ke Yi Ma'ruf, nggih, monggo. Di orang-orang kaya itu kan biasa ada harimau-harimau yang dibuat kulitnya itu dibuat patung gitu tadi. Jadi yang tidak boleh kan ketika kulit itu dipakai kemudian mungkin prosesnya kurang bagus lah. Kalau seperti patung harimau seperti itu, konsekuensi hukumnya apa? Boleh atau tidak taruh di rumah itu? Itu sudah kita bahas kemarin. Ketika kita nyentuhnya dalam keadaan kering tangan kita, kering ketemu kering, maka tidak masalah. Tapi kalau kering ketemu tangan kita teles, kita megang patung-patungan yang macan dikasih air keras, kucing dikasih air keras, itu kan bentuknya masih macan bagus, kucing bagus, ketek dan lain-lain. Itu ketika kita megang posisi tangan kita kering, bulunya juga kering, tidak masalah. Tapi kalau tangan kita basah, nyentuh ke bulunya, itu nanti akan kita bahas lebih lanjut di bagian halaman 14. Nanti akan sampai ke sana. Terjadi perdebatan. Ada yang mengatakan rambutnya suci, ada yang mengatakan rambutnya itu najis. Nah, itu sing suci madake ambek itu kambing-kambing gembel itu kan
diambil bulunya. Itu kan terpotong kan dari tubuh induknya, itu kan kalau terpotong kan najis menjadi bangkai, tapi ternyata enggak, itu disamakan ke situ, disamakan ke situ. Ada yang mengatakan kalau sudah jadi bangkai, ya rambut pun ikut bangkainya. Nanti perdebatan itu akan kita kaji lebih seru lagi kalau pas di situ. Yang padanya kalau kita bicara sekarang itu tentang kenajisan bangkai itu tadi kita bicaranya di sini dulu. Kalau tangan kita basah atau bangkainya itu kemudian yang keterocohan, gitu, kalau kita mau pindah ke tempat lain, lah itu menjadi najis karena itu bukan melalui proses yang namanya penyamakan, Demikian ya. Jadi ngati-ngati rambutnya terjadi perdebatan, tapi kulitnya kan tidak terjadi perdebatan. Jadi kalau kita megang rambutnya otomatis kan nyentuh kulitnya juga. Kalau basah itu nyentuh kulitnya juga. Itu ngati-ngatinya di situ ya, lebih baik habis megang itu ya cuci tangan. Makaten Ji. Tadi Pak Yai, yang tadi judul yang pertama tadi Pak Yai, kalau anjing kawin dengan kambing, anaknya tetap najis. Pertanyaannya begini, yang menjadi najis sebetulnya kan liurnya Pak Yai, bukan dalam anjingnya itu ya. Tetap ini problemnya, kok anaknya artinya lahir misalnya dominan di kambing, misalnya ada anunya, tapi misalnya ya Pak, tapi tadi dihukumi tetap najis Pak Yai. Itu bagaimana ya Pak Yai? Kalau jenengan sudah bicara airnya saja, berarti pembahasan kita sudah lintas madhab. Karena di madhab Syafi'i, air liurnya apapun, bagian apapun dari tubuh anjing itu semuanya najis mughalladhah. Kalau jenengan biarang hanya air liurnya, itu sudah lintas madhab, itu kedawan kita membahasnya, bukan pembahasnya kitab Kifayatul Ahyar. Makasih. Monggo yang lain saya itu. Jawab bahasanya ado-ado yang kecuali kalau kita menggunakan fikihnya yang Madzhabul Arba'ah atau Baitul Mujtahid, oke. Karena fikihnya ya kudune sak jalur se. Pun ngaten nggih, cekap nggih Ki Jambira iki. Sudah berapa menit? Wis swidak punjul ya. Wis pantes. Wis setengah 10 kurang 5. Makaten monggo Yi Amin Pak Yi Solihul nggih. Apa mana dijawab? belum pantas. Ya monggo takon apa kono. Mungkin karena udah capek juga. Apakah masih ada? Prakteknya Nyi. Prakteknya mungkin yang belum apa Kopi. Prakteknya Yi jawab. Ditunggu engkau jawab gawe video, engkau dikirim WA, kirim YouTube, apa engkau ngundang Ustadz Iwan engkau kan blog YouTube viral jawab butuh nganggo sak gelas aqua. Jangan lupa subscribe. Jangan lupa ya, subscribe. siap wes. Wani piro. Sampun nggih, cekap nggih. Cekap nggih. Nggih, cekap. Matur suwun Bapak Ibu dan semua partisipan pada malam hari ini sudah selesai. 1 jam setengah ya kita ngaji online, tidak terasa. Kali ini lama-lama menjadi kebiasaan menikmati ngaji online kita karena bisa nyambi, bisa sambil kegiatan yang lain dan juga ini luar biasa. Hanya modal paketan saja. Iya Zenon bariki lho japri aku lho. Bisa tetap tak sanggih juga. Lilit. Gitu ya. Monggo kita akhiri dengan membaca kafaratul majelis dan alhamdulillah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Demikian
Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh.